Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Jana Zulfa, NIM 1807016018. Izinkan saya untuk mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Penanganan Psikologis Anak Remaja Berkebutuhan Khusus yang mengalami hambatan emosi pada ADHD. Sebelumnya, anak dengan gangguan emosi dan perilaku ini tergolong menjadi 3, yaitu anak tunalaras, anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu yang kedua ini ada anak dengan gangguan komunikasi, bisa disebut dengan tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Lalu yang ketiga ada hyperaktif, yaitu secara psikologis, hyperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan pemusatan perhatian. Jadi, selama diberikannya terapi pada anak ADHD dan bila perlu pengobatan yang tepat, maka tidak akan mengganggu perkembangan fisik maupun psikologis anak. Sebaliknya, kalau didiamkan saja, maka akan menjadi masalah yang serius sejalan dengan perkembangan anak, karena anak atau remaja jadi susah belajar. Akibat lainnya adalah lemahnya kontrol emosi. Anak dengan gangguan perilaku atau tunalaras adalah anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat, atau sangat berat. Terjadi pada usia anak dan remaja. Sebagai akibat, terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Maka dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus pada anak tunalaras. Di dalam dunia PLB dikenal dengan nama anak tunalaras atau behavioral disorder. Tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku memiliki ciri-ciri: A. Cenderung membangkang. B. Mudah terangsang emosinya atau emosional atau mudah marah. C. Sering melakukan tindakan agresif, merusak, dan mengganggu. D. Sering bertindak melanggar norma sosial, norma susila, atau norma hukum. Dan yang terakhir, cenderung prestasi belajar dan motivasinya itu rendah, jadi sering bolos dan jarang masuk sekolah. Potensi penyebab gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama ada faktor biologis. Beberapa penyebab biologis telah ditemukan berhubungan dengan gangguan emosi dan perilaku tertentu. Contohnya termasuk anak-anak yang lahir dengan sindrom alkohol janin, yang menunjukkan masalah dalam pengendalian impuls dan hubungan interpersonal yang dihasilkan dari kerusakan otak. Jadi dulunya itu ibunya pas sebelum anaknya lahir, ibunya sering mengonsumsi alkohol ya. Ya, jadinya tuh malnutrisi dapat juga menyebabkan perubahan perilaku dalam penalaran dan berpikir. Selain itu, kelainan seperti skizofrenia mungkin memiliki dasar genetik. Ada faktor lingkungan atau faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Interaksi negatif atau tidak sehat di dalam keluarga seperti pelecehan dan penelantaraan, kurangnya pengawasan, minat, dan perhatian dapat mengakibatkan atau memperburuk kesulitan emosional yang ada atau kesulitan perilaku. Nah, di sisi lain juga interaksi yang sehat seperti kehangatan dan responsif, disiplin konsisten dengan panutan, dan perilaku yang mengharapkan penghargaan dapat sangat meningkatkan perilaku positif pada anak-anak. Nah, faktor yang ketiga juga ada faktor sekolah. Guru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam interaksi dengan siswa. Nah, interaksi positif dan produktif guru murid dapat meningkatkan pembelajaran siswa dan perilaku sekolah yang sesuai serta memberikan dukungan ketika siswa mengalami masa-masa sulit. Nah, lingkungan akademik ini yang tidak sehat dengan guru tidak terampil atau tidak sensitif dapat menyebabkan atau memperburuk perilaku atau gangguan emosi yang sudah ada. Berikut terdapat pencegahan dan penanganannya. Beberapa gangguan perilaku atau emosional ini dapat dicegah dengan menghilangkan penyebab utama atau memperbaiki gejalanya. Sebagai contoh, mendidik wanita hamil untuk tidak meminum untuk mencegah dampak perilaku sindrom alkohol pada janin. Nah, di dalam kelas, guru ini dapat menggunakan teknik-teknik pengelolaan perilaku masalah untuk mencegah berkembang menjadi masalah yang serius.
Di sini juga terdapat strategi umum untuk mencegah gangguan emosi dan perilaku, meliputi yang pertama, memberikan terapi individu dan keluarga, lalu mengajarkan keluarga cara-cara baru untuk berinteraksi, mempromosikan dan memberikan pelatihan karakter, lalu pendidikan moral, dan yang kelima, mempromosikan kesehatan bayi dan anak-anak, dan yang terakhir memberikan intervensi secara medis. Di sini terdapat intervensi penanganannya. Di sini terdapat pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini menitik beratkan pada segi psikologis anak. Nah, pendekatan ini digunakan mengatasi kelainan emosi. Strateginya adalah memahami dan memecahkan masalah yang difokuskan pada penyebab-penyebab hambatan yang dialami siswa. Biasanya, para ahli yang melakukan pendekatan ini adalah konselor, psikolog, psikiater, atau pekerja sosial. Guru juga dapat menjadi bagian dari tim terapi yang menggunakan pendekatan psikodinamik. Di sini juga terdapat peran orang tua juga penting dalam penanganan ini. Yang pertama itu dengan cara regulasi diri, membantu anak dalam mengontrol emosi, mengetahui betul kebutuhan anak, dan menghindari hal-hal yang memicu emosi muncul. Di sini terdapat unity of science. Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus ini memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ia memiliki hak untuk sekolah sama seperti saudara lainnya yang tidak memiliki kelainan atau normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki maksud mulia bahwasanya orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus dan manusia harus meyakini hal tersebut dengan taat kepadanya. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9 yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melainkan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.